Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salma dari Universitas Negeri Semarang akan mempresentasikan hasil kajian literatur sistematis yang sudah saya lakukan dengan judul Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa di Kelas Inklusif. Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat. Hal ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk dalam bidang matematika. Kemampuan komunikasi matematis sangat penting bagi siswa, terutama dalam mengungkapkan dan memahami konsep matematika dengan tepat. Namun, tidak semua siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik, terutama siswa pada kelas inklusi. Menurut Hertatik, kelas inklusi adalah kelas yang memadukan siswa dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan khusus. Dalam kelas inklusi, guru perlu memperhatikan keberagaman siswa, termasuk kemampuan komunikasi matematis mereka. Dalam kelas inklusi, terdapat variasi tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa. Beberapa siswa mungkin memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik, sementara siswa lainnya mungkin mengalami kendala dalam mengungkapkan pemahaman mereka dalam matematika. Hal ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran inquiry terbimbing dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Menurut Asri, model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan suatu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis, mencoba dan menemukan pengetahuan sendiri melalui tahapan-tahapan yang terstruktur. Melalui pembelajaran inquiry terbimbing, siswa diajarkan untuk berani mencoba bertanya, berdiskusi, dan memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis mereka secara bertahap. Mereka akan belajar untuk menyampaikan pemahaman mereka dengan menggunakan bahasa matematika yang benar dan jelas. Selain itu, model pembelajaran inquiry terbimbing juga dapat mengatasi kecenderungan sebagian siswa inklusi yang hanya menjadi pendengar pasif dalam pembelajaran. Dengan model ini, siswa diajak untuk aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pembelajaran, baik dalam mengajukan pertanyaan, mencoba, maupun berdiskusi. Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika akan mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Dalam kajian literatur sistematis ini, peneliti akan membahas berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai model pembelajaran inquiry terbimbing dan pengaruhnya terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Penelitian-penelitian tersebut akan dianalisis secara sistematis dan kritis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik ini. Dengan melakukan kajian literatur sistematis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai model pembelajaran inquiry terbimbing dan manfaatnya bagi kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru dan pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu apakah terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing di kelas inklusi. Yang kedua, bagaimana efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Dan yang ketiga, apakah terdapat rekomendasi untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut terkait model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan dalam kajian literatur ini adalah kajian literatur sistematis. Kajian literatur sistematis adalah pendekatan yang sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan dalam suatu bidang tertentu. Adapun tahapan yang dilakukan dalam kajian literatur sistematis ini adalah yang pertama, identifikasi tema penelitian. Peneliti ini mengidentifikasi tema atau topik yang saya teliti, yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Lalu untuk yang kedua, yaitu pencarian literatur. Peneliti melakukan pencarian literatur terkait menggunakan berbagai sumber seperti basis data jurnal, buku, serta artikel dan publikasi ilmiah yang terkait. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti model pembelajaran inquiry terbimbing, kemampuan komunikasi matematis, dan kelas inklusi.
Lalu tahapan yang ketiga yaitu seleksi literatur. Peneliti melakukan seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Literatur yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian dipilih untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Lalu untuk tahapan yang keempat yaitu analisis literatur. Analisis meliputi pembacaan dan pemahaman secara mendalam terhadap isi literatur, penilaian terhadap kualitas metodologi penelitian, serta penyusunan ringkasan atau sinopsis dari setiap literatur yang dianalisis. Lalu untuk tahapan yang kelima yaitu sintesis literatur. Sintesis dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan atau temuan secara komprehensif mengenai pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Lalu untuk tahapan yang terakhir yaitu penulisan laporan. Peneliti menyusun laporan kajian literatur yang mencakup latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan dari analisis literatur, dan kesimpulan yang dihasilkan. Dengan menggunakan metode kajian literatur sistematis, penelitian ini dapat mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan secara sistematis, sehingga dapat menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Untuk hasil dan pembahasan sesuai dengan hasil review jurnal yang sudah saya lakukan. Yang pertama dengan peneliti Nitias SW dan Soraya R dengan judul pengaruh model inquiry terbimbing terhadap kemampuan komunikasi matematis. Lalu ada dari Riyadi et al dengan judul pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Lalu ada Asri PN et al dengan judul pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Lalu ada dari Fauzi et al dengan judul penerapan metode inquiry untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa SMP di Kabupaten Cianjur. Lalu ada dari Sevalianti B dengan judul penerapan pendekatan inquiry terbimbing terhadap kemampuan komunikasi dan disposisi matematis siswa. Lalu ada dari Fatmariani et al dengan judul perbandingan kemampuan komunikasi matematis dengan menggunakan pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan saintifik siswa kelas 7 di SMP Wahyu Makassar. Lalu ada dari Hartati et al pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap aktivitas dan hasil belajar matematika kelas 11 inklusi SMK. Lalu yang terakhir ada dari Dwi Tami M dengan judul keefektifan penggunaan strategi inquiry terbimbing terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan pada siswa diskalkulia kelas 4 di SD Negeri Gadingan. Lalu untuk pembahasan yang pertama tentang kelebihan dan kekurangan dalam penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing. Berdasarkan literatur review dari beberapa jurnal sebelumnya, menjawab dari rumusan masalah bahwasanya kelebihan dalam penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing di kelas inklusi yang pertama ada meningkatkan partisipasi aktif. Model inquiry terbimbing mendorong siswa untuk menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Mereka diajak untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan melakukan penelitian mandiri. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran. Lalu untuk kelebihan yang kedua yaitu memperkuat keterampilan berpikir kritis. Dalam model inquiry terbimbing, siswa diajak untuk berpikir kritis saat mencoba mencari solusi atau jawaban dari permasalahan yang diberikan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Dalam model inquiry terbimbing, siswa diajak untuk bekerja sama dalam tim atau dalam kelompok kecil. Mereka belajar untuk bekerja sama, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Lalu yang keempat, mengakomodasi perbedaan individu. Model inquiry terbimbing dapat diterapkan dengan fleksibel sehingga memungkinkan guru untuk mengakomodasi perbedaan individu di kelas inklusi. Lalu untuk kekurangan dalam penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing di kelas inklusi, yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Model inquiry terbimbing membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dilaksanakan dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Hal ini karena siswa memerlukan eksplorasi, penelitian, dan refleksi yang lebih mendalam. Oleh karena itu, model ini mungkin sulit untuk diterapkan jika waktu pembelajarannya terbatas. Lalu yang kedua yaitu membutuhkan keterampilan pemecahan masalah. Model inquiry terbimbing mengharuskan siswa untuk memiliki keterampilan pemecahan masalah yang baik. Beberapa siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam memecahkan masalah atau memahami konsep-konsep yang
kompleks. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan dukungan yang lebih intensif untuk siswa yang menghadapi kesulitan tersebut. Lalu untuk kekurangan yang ketiga yaitu memerlukan pertimbangan yang lebih matang dalam pengelolaan kelas. Model inquiry terbimbing dapat memerlukan manajemen kelas yang lebih matang dan efektif. Guru perlu memastikan pembelajaran berjalan dengan baik, siswa terlibat secara aktif, dan tidak ada siswa yang tertinggal. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama dalam kelas inklusi dengan kebutuhan pendidikan khusus yang beragam. Lalu yang terakhir, mungkin tidak cocok untuk semua topik pembelajaran. Meskipun model inquiry terbimbing efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, tidak semua topik pembelajaran cocok untuk model ini. Lalu untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis di kelas inklusi. Berdasarkan literatur review pada jurnal sebelumnya menjawab dari unsur masalah bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Model ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan mendorong mereka untuk berkomunikasi dan berdiskusi tentang konsep matematika. Dalam kelas inklusi, di mana siswa dengan berbagai tingkat kemampuan belajar berkumpul dalam satu kelas, model inquiry terbimbing itu sangat relevan. Model ini dapat melibatkan dan menantang siswa dengan berbagai kemampuan, sehingga memungkinkan mereka untuk belajar dalam lingkungan inklusif. Namun, untuk mencapai efektivitas penuh, model inquiry terbimbing dalam kelas inklusif perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Guru perlu memperhatikan perbedaan individu siswa serta memberikan dukungan tambahan kepada siswa dengan kesulitan belajar. Selain itu, evaluasi yang inklusif perlu dilakukan untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Lalu untuk pembahasan yang ketiga tentang rekomendasi untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut terkait model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut terkait model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, tentang penelitian tentang pengaruh variasi pendekatan inquiry terbimbing. Yang kedua, penelitian dengan desain eksperimental yang lebih cermat. Yang ketiga, pengembangan strategi pembelajaran inklusif. Yang keempat, pengembangan dan validasi instrumen penilaian. Yang kelima, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas model inquiry terbimbing. Yang keenam, penelitian tentang transfer pemahaman. Lalu yang terakhir, penelitian tentang hubungan antara kemampuan komunikasi matematis dengan keterlibatan dan pencapaian siswa. Lalu, kesimpulan dari penelitian saya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing di kelas inklusi. Model pembelajaran inquiry terbimbing efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas inklusi. Dalam melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan konteks kelas inklusi yang unik serta kebutuhan dan karakteristik siswa yang beragam. Dengan penelitian yang lebih mendalam, dapat diharapkan perkembangan model pembelajaran lebih efektif dan memenuhi kebutuhan siswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis mereka di kelas inklusi. Terima kasih, demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.